Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Ya, di video kali ini saya akan membahas suatu pertanyaan yang diajukan kepada saya. Pertanyaan simpel ya. Apakah seorang litigator ya, seorang lawyer litigasi yang baik itu adalah litigator yang selalu menang di perkara-perkara yang dia tangani? Oke, jawabannya mungkin agak sedikit sensitif ya. Kita lihat apa jawabannya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan pokoknya, saya justru akan bertanya ya, apakah ada lawyer yang track recordnya selalu menang? Ya, sejauh catatan saya ini, mungkin saya salah ya, tapi sejauh pencatatan saya tidak ada tuh lawyer yang selalu menang di semua case yang dihadapinya. Ya, misalnya kalau kita nonton MMA ya, nggak ada tuh yang kayak Khabib Nurmagomedov gitu ya, yang dia selalu menang dari ke-29 pertandingannya dia di Octagon ya, nggak ada ceritanya. Kenapa nggak ada lawyer yang selalu menang ya, yang track recordnya 100%? Nah, ini beberapa view dari saya. Yang pertama adalah menang atau kalah dalam suatu perkara itu banyak faktornya. Faktor yang paling besar adalah kasus itu sendiri sebetulnya bagaimana sih gitu ya. Kasus itu sebenarnya gimana? Sebetulnya yang salah ini siapa gitu? Atau sebetulnya yang default ini siapa? Atau dokumen-dokumen bukti-buktinya itu ada apa enggak? Jadi yang pertama, faktor yang paling mempengaruhi adalah bagaimana sebetulnya quality dari case yang sedang ditangani ya. Dari kasus itu sendiri seperti apa? Karena bisa jadi case-nya itu sebetulnya kuat ya, tetapi tidak ada bukti. Tidak ada dokumen-dokumen yang mendukung argumen-argumen yang kita ajukan di dalam court documents ya. Bisa jadi nggak ada dokumen, nggak ada saksi, atau alur logika yang dibangun tidak dapat gitu ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan menang atau kalah di dalam suatu perkara. Yang selanjutnya ini bisa jadi menang atau kalah itu ada faktor X-nya gitu ya. Saya nggak usah sebutkan apa itu faktor X, yang saya yakin teman-teman sudah bisa memperkirakan apa itu yang dimaksud sebagai faktor X ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita perlu mengimbangi gitu ya, kalau ternyata pihak lawan menggunakan faktor X itu dengan secara eksesif gitu ya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya, apakah di Indonesia dimungkinkan sih untuk menang suatu perkara tanpa kita harus playing dirty? Apakah dimungkinkan apa tidak? Saya akan jawab di video selanjutnya, nggak di sini ya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa penyebab menang kalah bisa jadi karena ada faktor X, walaupun jangan imbangin faktor X itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan, ke adik-adik lawyer sekalian ya. Jangan mau kita ditekan oleh klien bahwa you harus menang, bahwa kita harus menang di case ini. We have no option other than winning the case. Kita jangan mau ditekan dalam keadaan semacam itu. Yang bisa kita janjikan bukan outcome. Kita bahkan dilarang untuk memberikan janji bahwa perkara yang sedang kita tangani menang, pasti dikabulkan. Yang boleh kita janjikan adalah kita akan menangani perkara ini sebaik mungkin. Kita akan mempersiapkan court document sebaik mungkin. Kita akan mengorganize, kita akan memanage perkara ini sebaik mungkin. Itu yang boleh kita sampaikan kepada klien kita. Jadi kita tidak boleh menjanjikan kemenangan dan kita tidak boleh ditekan bahwa kita harus menang. Yang kita harus lakukan adalah kita berjanji kita akan menangani kasus ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum.